Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu. Namun sebelumnya kita mulai, mari kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita tetap sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini masih melanjutkan mengenai pewarisan sifat. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Sekarang kita akan melanjutkan materi dengan persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat yang berbeda, di mana misalnya seorang ayah berwarna kulit putih dan rambut kribo. Putih dan kribo adalah dua sifat yang berbeda dikawinkan dengan seorang ibu yang memiliki kulit hitam dan rambut lurus. Hitam dan lurus adalah dua sifat yang berbeda. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari video yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, berikut ini adalah persilangan dihibrid, di mana di sini alelnya adalah B besar bulat dominan terhadap keriput, B kecil keriput, K besar kuning dominan terhadap hijau, dan K kecil hijau. Nah, ini sebetulnya untuk penamaan alelnya bebas-bebas saja. Penamaannya hanya harus diperjelas. Kalau dinyatakan besar, maka hurufnya besar-besar semua. Misalnya B besar, B besar, K besar, K besar. Harus lebih jelas. Kalau hurufnya dinyatakan kecil, maka harus jelas juga B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Oke, di sini ada bagan persilangan. Di sini ada P parental dikawinkan antara jantan dan betina, di mana jantannya B besar, B besar, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil untuk betinanya. Untuk B besar, B besar, K besar, K besar dinyatakan sifatnya bulat dan kuning. Untuk B kecil, B kecil, K kecil, K kecil dinyatakan dengan keriput hijau, maka menghasilkan gamet diturunkan dari salah satu sifat alel yang sama, diturunkan salah satunya. Di sini B besar, B besar, B kecil, B besar diturunkan satu, K besar, K besar, K besar dinyatakan turunkan satu. B kecil, B kecil, B kecil diturunkan satu, K kecil, K kecil, K kecilnya turunkan satu, maka dikawinkan menghasilkan F1 sebagai keturunan yang pertama. Ya, F1 sebagai keturunan yang pertama yaitu menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Warnanya bulat dan kuning. Ini sifatnya bulat dan kuning. Baik. Lalu gametnya diturunkan dari hasil persilangan, yaitu di sini B besar, B kecil kan sebagai keturunan yang pertama tadi, K besar, K kecil, maka disilangkan B besar dengan K besar, lalu B besar dengan K kecil, lalu B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Ini pun demikian sama. Lalu gamet-gamet ini kita masukkan ke dalam tetrakros, ya, tetrakros di dalam tabel. Satu persatu kita masukkan. B besar, K besar, B besar, K besar, B kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Begitupun yang ini jantan dan betina sama. Lalu keduanya kita silangkan terus semuanya. Ada 16 tabel, 16 kotak. 16 kotak, ya. Nah, ini semua dimasukkan. Maka nanti akan ketemu berapa yang akan menghasilkan bulat hijau, keriput kuning, bulat kuning, dan juga keriput hijau. Ya, ini adalah fenotip pada F2. Di sini bulat kuning menghasilkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Lalu yang berwarna bulat, bentuk bulat hijau, sifat bulat hijau nomor 6, 8, dan 14. Kemudian keriput kuning nomor 11, 12, 15. Keriput hijau nomor 16. Jadi perbandingan fenotip F2 pada persilangan hibridnya adalah bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, keriput hijau hanya ada 1. Ya. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang bulat kuning. Bulat hijaunya ada 3. Keriput kuning ada 3. Dan yang keriput hijau hanya ada 1. Lihat latihan berikut ini. Kacang biji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, H besar, H besar disilangkan dengan kacang biji lonjong warna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, H kecil, H kecil.
Jika bulat kuning dominan terhadap lonjong hijau, maka tentukan A. F1, B. F2 jika F1-nya disilangkan sesamanya. Ya, gimana? Masih bisa dipahami? Untuk lebih memahami, simak penjelasan Ibu berikut ini. Baik, kita lihat di sini pembahasannya. Untuk P induknya B besar dikali B besar, H besar, sifatnya bulat kuning, ya. Lalu B kecil, H kecil, sifatnya lonjong hijau. Ini alelnya saya rubah ya sedikit belakangnya, tidak masalah. Ya, yang penting kita harus bisa memperjelas hurufnya besar atau kecil. Oke. Selanjutnya gametnya apa? Nah, gametnya saya tuliskan di sini. Turunkan salah satunya dari alel yang besar dan yang kecil-kecil. B besar, H besar. Ini adalah gamet. Lalu B kecil, H kecil. Oke. Lalu keturunan yang pertamanya yaitu menghasilkan B besar, H besar, B kecil, ya, menghasilkan apa? B besar, H besar, H kecil. Kayak gini salah atau betul? Iya. Yang harusnya adalah B kecil, H besar, H kecil. Oke. Selanjutnya kita silangkan B besar, B kecil, H besar, H kecil. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Oke. Ya, gimana? Bisa dipahami? Ya. Ini dinyatakan sebagai bulat kuning. Yang ini juga bulat kuning. Oke, maka gametnya adalah seperti tadi ya, kita silangkan gametnya. B besar dengan H besar, B besar dengan H kecil, B kecil dengan H besar, B kecil dengan H kecil. Yuk kita turunkan. B besar, H besar, B besar, H kecil, lalu B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Ini juga sama. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Lalu kita turunkan semua ke dalam tabel. Oke. Jangan sampai salah dalam penulisan hurufnya. Oke. Lalu disilangkan B besar, B besar. Tulis H besar, H besar. Oke, B besar, B besar, H besar, H kecil. B besar, B kecil, H besar, H besar. Kesini ya. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Oke. B besar, B besar, H besar, H kecil. Kemudian B besar, H kecil, H kecil. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Lalu B besar, B kecil, H kecil, H kecil ya. Selanjutnya kamu melanjutkan sendiri bisa ya. Ya. Nah, kalau kamu sudah bisa, maka kamu nanti hitung. Nah, kalau yang seperti ini bulat kuning semua dominan. Ya, karena semuanya alelnya besar. Yang ini walaupun di sini ada alel yang kecil, di sini ada yang kecil, tapi dia ketutup yang kecil ini. Ya, yang kecil ini resesif, ketutup dengan yang besar-besar. Jadi dia tetap warnanya adalah sifatnya bulat kuning atau bulkun. Yang ini juga B-nya kecil, tapi karena B depannya besar maka ketutup, jadinya dia bulat kuning juga. Nah, kalau yang ini juga sama ya, karena depannya sudah besar duluan, jadi tetap dia dominan bulat kuning. Nah, berbeda dengan yang ini, karena di sini cuma yang besar cuma satu, depannya bulat, maka yang ininya belakangnya ketutup dengan alel yang kecil-kecil, maka dia bulat hijau. Ya, nanti kamu hitung jumlahnya berapa. Nanti berapa fenotipnya ya, perbandingannya. Ini kalau dijumlahkan semuanya kotaknya adalah 16, 1 sampai 16 ya, maka dibagi. Nah, ini sama. Nanti menghasilkan berapa? Nah, ini angka yang di sini ke sini. Ya, nanti Ibu jelaskan sampai ke bawah. Kalian coba kerjakan dulu sendiri ya. Nanti selebihnya akan Ibu lanjutkan. Ibu foto
Terima kasih sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.